Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang masih setia di channel ini ya, ini IoT. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan IoT. Ya, jadi kita akan membahas bagan-bagan atau struktur bagaimana nantinya sebuah jaringan IoT itu akan terbentuk. Untuk itu silakan disimak materi kita berikut ini. Judul video kita kali ini yaitu jaringan IoT. Ya. Nah, jaringan IoT itu dimulai dengan adanya sebuah objek. Ya, maksudnya di sini adalah misalkan kita memiliki rumah. Nah, rumah ini akan kita kendalikan dengan menggunakan jaringan IoT, maka rumah itu adalah objeknya. Kalau misalkan ingin kita kendalikan adalah mobil, gitu ya, maka mobil adalah objeknya. Kalau misalkan yang kita kendalikan adalah lampu, maka lampu adalah objek yang menjadi bagian dalam jaringan IoT. Kemudian kita membutuhkan yang disebut dengan sensor. Ya, sensor di sini berfungsi untuk mencari informasi terhadap objek tersebut. Misalkan kita ingin mencari informasi terhadap objek, misalnya objeknya adalah api, maka di sini kita membutuhkan sensor api. Kalau misalkan kita ingin mengendalikan atau mendapatkan informasi dari objek, misalkan objeknya adalah cahaya gitu ya, maka kita membutuhkan sensor cahaya. Jadi di sini objek itu akan memberikan informasi kepada sensor. Nah, sensor tersebut akan mengirimkan informasi yang sudah didapatkan dia kepada microcontroller. Ya. Nah, microcontroller itu berfungsi sebagai sebuah alat untuk mengumpulkan informasi yang sudah didapatkan oleh sensor. Untuk rekan-rekan ketahui semua, supaya microcontroller kita itu bisa nantinya bekerja dengan baik, yaitu tadi mengumpulkan informasi yang didapatkan dari sensor, maka microcontroller itu nantinya harus kita program sebelumnya. Ya, kita program sebelumnya. Misalkan kita ingin membuat sebuah proyek, yaitu mengendalikan atau membuat alarm kebakaran, gitu ya. Jadi objeknya adalah api, kemudian sensornya adalah sensor api, dan dikumpulkan di microcontroller yang sudah kita program sebelumnya. Nantinya di dalam channel ini kita akan menceritakan, kita akan juga mempraktikkan bagaimana nanti kita memprogram sebuah microcontroller. Oke, nah dari microcontroller maka data tersebut akan diteruskan ke internet. Di internet akan dikumpulkan dalam sebuah tempat yang disebut dengan cloud. Ya, dikumpulkan sehingga nantinya data-data itu bisa kita akses menggunakan perangkat kita. Misalkan handphone kita, atau misalkan ingin kita kendalikan dengan PC atau mungkin server, gitu ya. Jadi di dalam cloud, data tersebut nantinya akan kita bisa akses di berbagai tempat. Nah, disinilah yang disebut dengan IoT. Ya, rekan-rekan sekalian, ada internet di situ. Dari microcontroller itu akan masuk ke cloud di internet. Nah, kemudian kita bisa melihat, misalkan tadi ya, saya berbicara mengenai alat pengendali kebakaran. Jadi dari objeknya adalah api, kemudian dikumpulkan oleh sensor, dikumpulkan lagi oleh microcontroller dan dikirimkan ke cloud, ke internet, sehingga kita nantinya akan dapat informasi di handphone kita. Ya, misalkan nanti akan muncul notifikasi, misalkan kata-katanya ada kebakaran, ya, ada kebakaran di rumah kita. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Nah,
data itu tadi bisa kita kirimkan kembali dari handphone kita ke cloud menuju ke microcontroller. Ya, tadi mungkin seperti ini, ada kebakaran, masuk informasi ke handphone kita, kemudian kita kirimkan perintah ke microcontroller melalui cloud. Ya, jadi cloud di sini berfungsi untuk juga menghubungkan antara handphone kita, PC kita dengan microcontroller. Ya, yang pastinya kita tidak berada di satu tempat yang sama dengan microcontroller tadi. Dari microcontroller, ya, perintah itu bisa kita kirimkan ke mesin. Ya, misalkan di tempat kita itu ada alat pemadam kebakaran gitu ya. Jadi ada kebakaran atau ada api yang terkirim ke handphone kita kirim lagi perintah kepada microcontroller yang akan meneruskan perintah tersebut ke mesin. Ya, otomatis nantinya mesin kita akan bisa mengendalikan objek. Ya, jadi sebenarnya kita bisa mengendalikan objek tadi dengan menggunakan jaringan IoT. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, inilah kira-kira ya penjelasan kita mengenai jaringan IoT. Jadi mulai dari objek, kemudian dicari informasi oleh sensor, dikumpulkan oleh microcontroller dan dikirimkan ke cloud, kemudian kita bisa mengaksesnya menggunakan perangkat mobile kita atau perangkat yang tidak bergerak, misalkan PC atau server, kemudian kita bisa melakukan kegiatan yang disebut dengan remote. Ya, apa yang kita remote di sini adalah mesinnya dengan cara mengirimkan perintah ke microcontroller melalui cloud. Oke, demikian mungkin penyampaian sederhana kita dulu ya untuk menjelaskan mengenai jaringan IoT. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak penyampaian kita dan kita akhiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.